Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Oh ya, dan untuk yang belum subscribe, silakan subscribe biar nggak ketinggalan informasi-informasi dari channel ini. Nah, untuk kali ini saya akan membahas sebuah keris yang bisa dibilang sangat istimewa, di luar kewajaran atau tidak umum. Nah, keris yang saya bahas ini adalah jenis kolowijan. Nah, kolowijan itu apa sih? Kalau di dalam keris, jadi sebutan untuk keris-keris kolowijan itu adalah keris-keris dengan look yang tidak biasa atau look yang banyak. Umumnya look yang jumlahnya banyak atau di atas 13. Jadi antara lain look 15, 17, 19, 21 sampai yang saya pernah lihat itu look yang paling banyak itu 41. Nah, itu jenis kolowijan. Sebagai informasi, jadi selain di keris, di tombak juga ada kolowijan ya, di pedang juga. Cuma kalau di tombak itu bukan berdasarkan looknya ya, tapi kalau bentuknya atau dapurnya aneh atau tidak biasa, itu biasanya masuk tombak kolowijan. Contohnya adalah tombak Arjonati ini, nah, seperti gambar di samping saya ini. Itu jenis kolowijan. Begitu juga di pedang ya, pedang-pedang kuno. Misalnya pedang sabet. Pedang sabet kalau ditambahi atau ada ricikan kayak kembang kacang seperti ini ya, di samping ini, itu termasuk pedang kolowijan, pedang sabet kolowijan. Ada juga yang selain kembang kacang ditambah gonjo, itu juga pedang sabet kolowijan. Nah, tapi kali ini saya akan membahas yang keris kolowijan. Nah, keris kolowijan itu sebenarnya dibuat untuk apa sih? Atau untuk siapa? Untuk kolowijan ini memang literaturnya tidak begitu lengkap ya. Dan ini memang kebanyakan memang dari yang saya dapat dari informasi dari empu yang saya kenal dan beberapa senior di perkerisan yang mereka juga konon juga dari empu-empu yang mereka kenal ya. Nah, itu keris kolowijan itu memang dibuat untuk tujuan khusus ya, tujuan khusus. Jadi tidak termasuk yang di filosofi look yang saya jelaskan di video sebelumnya yang lurus sampai look 13 itu. Nah, kolowijan untuk tujuan khusus dan untuk orang dengan kemampuan khusus. Jadi contohnya misalnya kalau zaman dulu itu adalah orang pintar atau paranormal ya, paranormal itu pegangannya kolowijan. Atau orang dengan keahlian khusus, misalnya ahli bangunan, misalnya bikin candi atau bangun suci apa, yang butuh detail-detail yang sangat luar biasa, yang rinci, itu orang dengan keahlian itu juga pegangannya konon kolowijan, keris kolowijan. Pada zaman dulu yang terkenal memang salah satunya adalah penasehat khusus raja atau penguasa dalam hal penasehat spiritual ya, yang spiritual. Kalau dulu mungkin dikenal ahli nujum atau ahli ramal ya. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang punya visi yang sangat bagus, yang sangat luar biasa, atau pandangan ke depan yang sangat bagus. Sebenarnya zaman sekarang pun banyak. Jadi itu orang yang bisa memperhitungkan secara detail ya. Jadi misalnya kalau kita ambil tindakan ini, mereka bisa memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seperti apa. Dan kemungkinan-kemungkinan yang tidak mungkin terjadi atau sangat kecil terjadi itu seperti apa, mereka itu bisa. Jadi hampir mirip kayak kalau di permainan catur yang lawan komputer kan kita bisa memilih lawan yang bisa memperkirakan langkah sampai 3 langkah ke depan, 4 langkah, 5 langkah, 6 langkah. Jadi mungkin mirip-mirip seperti itu ya. Cuma kalau manusia mungkin lebih hebat, lebih bagus. Nah, jadi orang dengan kemampuan visi seperti itu konon zaman dulu memang pegangannya adalah kolowijan. Jadi itu untuk lebih memantapkan mereka, konon katanya. Kalau zaman sekarang ya orang dengan kemampuan menganalisa yang sangat luar biasa ya, di luar kemampuan orang normal.
Nah, yang saya bahas ini, nah jenis kolowijan ini adalah look 15 dan konon memang untuk yang penasehat khusus ya, atau orang dengan kemampuan khusus yang bisa memprediksi hal-hal yang akan terjadi. Kalau zaman dulu mungkin disebut tukang nuzum atau ahli ramal ya. Kalau zaman sekarang ya memang orang yang punya kemampuan menganalisa dengan sangat luar biasa. Kalau dulu ibaratnya orang seperti itu disebut ya orang yang waskito, yang weruh sadurunge winarah, tahu jadi sebelum terjadi gitu loh. Itu karena memang ada orang kemampuan menganalisa sangat detail seperti itu. Nah, sekarang kita bahas keris ini dari sisi ibaratnya fisik ya, ini kira-kira dari era mana. Jadi kita akan bahas ini. Nah, untuk keris ini kolowijan look 15 ini adalah berdapur Rogowilah. Kalau yuk 15 yang lain yang terkenal itu yang dapur Bimo Kurdo ya. Memang kolowijan rata-rata namanya berhubungan dengan wayang kayak Ngamper Buto, Bimo Kurdo, Bimo Rangsa kayak gitu. Tapi kalau yang ini Rogowilah. Nah, ini dari era apa? Nah, ini sekarang kita belajar memperkirakan ya. Tapi secara umum dulu, jadi nggak sampai detail. Karena untuk memperkirakan ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Bisa sampai 20-an lah, 20-30 lah. Nah, tapi ini kita cuma beberapa hal aja. Yang pertama, secara umum, teman-teman perhatikan gayanya, terutama look. Ini adalah look kembo atau look yang dangkal, look kembo. Look kembo terkenal, itu yang terkenal adalah keris-keris dari daerah Jawa Barat. Kalau yang di Jawa Timur itu juga ada, yaitu yang Blambangan dan Tuban. Kalau yang Jawa Barat itu Pajajaran dan Segalo yang terkenal. Pajajaran dan Segalo bedanya paling kalau yang Segalo itu bagian gandengnya atau sosoran depannya itu agak maju, atau orang bilangnya agak nonong. Kalau dibandingkan dengan yang Pajajaran. Kalau dengan Jawa Timur gimana? Nanti itu bedanya cuma di posisi pesi aja, posisi pesi. Nah, kalau yang Jawa Timur misal Blambangan ini posisi pesinya itu terkesan agak maju ke depan, posisi pesinya. Kalau yang Jawa Barat itu agak ke belakang atau ke tengah lah, terkesan agak masih di tengah. Kalau yang Jawa Timur itu posisi pesinya terkesan agak maju ke depan. Jadi ini era Blambangan, Blambangan kuno ya, ini Blambangan kuno. Kemungkinan era Majapahit awal atau bahkan mungkin sebelum. Karena kita tahu memang Blambangan itu cukup panjang ya. Jadi seera Majapahit bahkan sampai seera Mataram. Terakhir itu sekitar 1690-97 lah. Jadi takluk ya. Itu pun oleh Bali karena waktu era Mataram pun sendiri, waktu era Sultan Agung 1930 pernah mencoba menaklukkan Blambangan tapi nggak berhasil. Jadi yang berhasil menaklukkan itu yang Raja Bali ya, Kerajaan Buleleng. Kalau nggak salah itu waktu Kerajaan Buleleng dipimpin oleh Raja I Gusti Anglurah Panji Sakti. Kalau untuk Raja Blambangan saat itu Prabu Tawang Alun. Tahu sedikit lah karena memang istri saya orang Banyuwangi. Jadi seperti itu. Jadi salah satu kerajaan yang dari Brangwetan yang bisa dibilang yang sangat kuat ya, yang terakhir. Dan memang tidak terpengaruh budaya dari Jawa bagian tengah. Makanya bahasanya agak beda. Nah, seperti itu. Nah, untuk penampakan lebih detail dari keris Rogowilah ini, kolowijan ini mari kita simak sama-sama. Ini adalah penampakan detail dari keris Rogowilah ya, jenis kolowijan. Ini looknya kembo, jadi seperti keris-keris era Pajajaran dan Segalo. Tapi kalau ini dari Jawa Timur ya. Jadi untuk perbedaan look kembo yang Jawa Barat dan Jawa Timur itu di bagian pesinya. Nah, kalau yang dari Blambangan ini pesinya terkesan agak ke depan ya. Pesinya agak maju ke depan. Dan looknya kembo. Jadi mirip keris-keris Jawa Barat. Kalau di Jawa Timur yang pakai look kembo adalah yang Blambangan dan Tuban.
kayak gitu. Nah ini posisi besinya ya, dan ini ricikannya memang pejetan. Terus kembang kacangnya sudah nguku bimo ya, dan ada jenggotnya cuma terkikis. Jalan lambe gajah, dan itu pakai greneng. Untuk pamornya sendiri bisa dibilang cukup royal ya, jadi kayak keris-keris era Madura lama, terutama era Empu Koso. Tapi ini dari Blambangan, jadi Madura belum masuk. Nah, ini penampakan, jadi garapnya juga sudah sangat tegas dan bagus ya. Nah ini bagian posisi gonjonya ya. Posisi pesi di bagian gonjonya, pesi bagian gonjo. Kalau ini adalah warongko Jawa Timur gaya lama ya, gaya Blambangan. Jadi mirip warongko Bali. Dan handle-nya atau dedernya itu adalah kodok ngorek gaya lama. Mungkin sekian dulu, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.